Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sedaya para bapak ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah wonten ing injing punika kita sedaya dipuntemukan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala kanthi keadaan sehat wal afiat. Kita memanfaatkan kesempatan punika kanthi pertemuan punika dan acara kajian Ahad subuh Thalabul Ilmi. Mugi-mugi anggen kita sami-sami lelanggahan mujalasahan Thalabul Ilmi sareng-sareng. Muga-muga pikantuk ilmu ingkang manfaat berkah saha pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saderengipun kita sesarengan belajar bareng mengenai bab halawatul iman. Kita sarengan dikatakan di kitab ala hadiyah wa ala kulli niyatin sholihah bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ilmihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab halawatil iman. Bab menerangkan tentang manisnya iman, kenikmatannya iman. Kitab Jawahirul Bukhari menerangkan hadis yang ke-10 An Anas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Hadis di sini yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Sampai mengertos Anas itu merupakan salah satu anak yatim yang ditinggal bapaknya. Beliau alhamdulillah banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Beliau mengabdi khidmah kepada Rasulullah setelah lalu sholat setelah istrinya
menikah lagi dengan Tolha. Nah, ketika itu di masa-masa umur 10 tahun dia dipasrahkan oleh Abi Tolha untuk ngaus mondok kalian Rasulullah di usia umur 10 tahun. Dan bahkan beliau ini merupakan salah satu santri sahabat Rasulullah yang didoakan oleh Rasulullah anaknya banyak. Anas bin Malik itu didoakan kalian Rasulullah anaknya sampai 99. Yang lain itu lari kata-kata umur dulu. Ini pulau ansal jelas ini saking guru Allah. Itu sekiranya manfaat sekarang sampai saat ini tersebut dan memori Allah. Didongake anak oke sampai 99 yo apal Al-Quran kabeh. Dhewe sing nembe anake loro telu kan ngapal Quran di aras-aras. Iki ilmu janjane napa dalane pakan. Tiang riyen itu namun kemaksiatan di waktu masih menangi Rasulullah. Segala dosa itu gampang dilebur. Dan itu nikmati masih ada Rasulullah. Loh, salah satu sahabat itu wonten sing zina. Setelah zina itu kelingan dosa. Kelingan dosa orang ngerti carane ngilangi dosa. Sebab beliau sowan kalian Rasulullah, ya Rasul, aku ini wau nembe nglampahi dosa zina. Saking ora kuwate ngampet hawa nafsu ana wong wedok ayu ning pasar. Ning pasar niku piyangan macam-macam. Wonten sing molek-molek, ana sing kaine kurang, bajune kaine yo kurang kekatan sakniki. Iki kurang apa asli niku? Asli kurang. Nah, asli kurang. Sing jahit aras-arasan, maka cilik nak dadi bayi dibuat. Sontak wonten tiang istri jalan-jalan dengan keadaan paras yang menggoda. Seketika karena tiang awam, orang Badui orang awam. Tiba-tiba langsung diserobot, diambung, diremet-remet sampai dirangkul saking orang kuat nafsu. Sahabat tersebut matur ya Rasulullah, menurut kita ngater-ngater ya Rasul. Nah, dan Al-Quran ini simpel. Innal hasana yudhibna anis sayyi'at. Segala kebaikan, segala kebaikan ini bisa menghilangkan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Contoh kecil, cuma sekedar kan mundur kalian Rasulullah segala dosa rotok. Ini nikmatnya masih berada, masih menangi kalian Rasulullah. Niku real niku masyhur. Saya sini. Karena apa? Karena masih ada Rasulullah. Saat ini benten. Terus ayat Al-Quran itu betul sakit dan bertendensi. Dikarenakan apa? Saking apa itu dosa. Saat ini dosa manusia berbagai macam. Tidak hanya sekedar melihat wanita. Kehidupan sehari-hari pun bukan dengan dosa parah. Mengikuti yang
yang menungso saiki. Pinten kalian biyen paling zino gelut saniki rasa-rasa adu-adu wit-witan sebentar gani baik gede-gede menci korawani akhirnya sing duwe ora amat dicipu macam-macam jadi niku kalau kita memang benar-benar halawatul iman, nikmatul iman, ladatul iman kok kurang, ini perlu ditebalkan. Balik hadis an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Beliau ini lalu semua istrinya ditunggal sampai ngedalakan warisan motor akwai 99 lari. Saat ini harus 10 pergi nampi telu tiba-tiba mang opi kalian perawati pun dari program Pak Kabin maupun mungkin sampun akarai jagat raya Qala Rasulullah mendikan salah satu man kunna fihi wajada halawatan iman. Ketika ada seseorang yang tiga hal yang berada pada diri seseorang, seorang niku benar-benar bisa wajada halawatil iman, menemukan tiga perkara manisnya iman. Al-iman ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaih. Ketika seseorang mencintai hal apa saja, jangan sampai melebihi kecintaan terhadap sesuatu tersebut sampai mengalahkan cintanya kepada Allah dan juga Rasulullah. Ketika kita cinta, sudah yakin iman adanya Allah dan juga utusan-utusan Allah, jangan sampai mengalahkan kepada yang lain. Umat Rasulullah terlebih wonten negara Indonesia ini. Bahkan kita semua yang sering melampaui, sering menemukan, sering lakon. Kita melihat nate mireng bahkan menangi sinten Rasulullah, juga hanya sekedar kabar. Bahkan dengan kabar tersebut kita bisa mengimani, menikmati iman. Iman itu yakin, yakin adanya Allah. Bahkan kalau kita belajar tauhid, ilmu tauhid, dulu pas di waktu masih di madrasah, dengan kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah. Kenapa? Dengan adanya telapak tangan kita sentuhkan kita taburkan ke paha, ke organ tubuh kita, ini otomatis sakit. Disitulah adanya sakit itu berarti kita meyakini adanya Allah. Kita bisa merasakan. Bahkan kalau hadis kita kila haismahuta, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, tidak hanya sekedar ketika kita ada suara kumandangnya ada. Kita ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tidak hanya sekedar di masjid, musola, enggak, dimanapun
kita bekerja di tengah-tengah alas, di tengah-tengah laut, tengah orang-orang, paling penak sholat di wonten laut sebab boten ada di belate, ya, di tengah-tengah laut, kapal yang rono ngalor gitu sing penting pas di waktu awalnya kita menghadap kiblat oleh syarokat kapal yang penuh angin akhirnya ada ngalor. Itu termasuk mengimani kepada Allah. Ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbal mar'u la yuhibbu. Dan bahkan ketika kita mencintai seseorang, siwahuma wa yuhibbal mar'u. Ketika kita mencintai seseorang dikarenakan kita cinta kepada Allah. Ketika kita mempunyai apa saja, bahkan mencintai seseorang, keluarga kita, atas dasar cinta kepada Allah, kita menghina pun tidak akan berani. Karena apa? Karena orang tersebut adalah merupakan makhluknya Allah. Atas dasar cinta, kalau itu biar bagaimanapun, meskipun wong itu kelakuannya elek, kehidupannya ngerasani wong adu menungso, kalau kita menghormati dengan cara apa, Pak? Menghormati seseorang tersebut meskipun kelakuannya Allah, kita menghormati seseorang tersebut dikarenakan makhluknya Allah. Insyaallah lebih diwirukai. Ngono-ngono di makhluknya semua. Tetap yang namanya seburuk-buruknya manusia tetap ada baiknya juga. Biarpun kita mencintai seseorang, jangan sampai mengalahkan cintanya kita kepada Allah dan juga Rasul. Ketika kita mencintai Allah, sampun hablum minallah, jangan sampai mengalahkan yang lainnya jangan sampai mengalahkan. Siwahuma wa yuhibbal mar'u la yuhibbu illallah. Wa yuhibbal mar'u illallah wa yakrahu an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yudfa finnar. Dan kita ketika mencintai Allah, sampun tumancep hati kita kepada Allah, jangan pernah kita sampai jangan pernah kita sampai mengkufurkan sesuatu apapun. Kalau kita sampai berani mengkufurkan dengan perbuatan kita, dengan ucapan-ucapan kita, orang kufur itu mudah lagi. Kalau kita belajar ilmu tauhid, kita tidak mensyukuri nikmatnya Allah pun itu termasuk bagian daripada kufur. Kita tidak mensyukuri Allah bergawe dino untuk samiane iki siapa iki dibagi oleh apesman itu termasuk daripada kufur. Makanya kita sering-sering terlebih sholat 2 rakaat sholat taubat. Nanti nomor dereng Pak, alhamdulillah. Nah nanti sholat taubat berarti itu bisa. Nah tidak pernah sama sekali tidak pernah melakukan sholat taubat berarti sok-sokan dan itu bisa.
Padahal setiap langkah-langkah kita, di mana ada pahala, di situ sudah pasti ada ganjaran dosa, tergantung perjalanan kita. Mau berangkat bekerja pun, ketika panjenengan mau berangkat bekerja, lagi ada gesekan dengan istri maupun anak, ada tiga unsur. Nah, di situ unsur-unsur dosa akan timbul. Ini sifatnya manusia. Yang terpenting ketika kita mau benar-benar menikmati ladzat iman, halawatil iman, manisnya iman, kecintaan kita kepada Allah dan juga Rasulnya jangan sampai terkalahkan. Dengan cara apa? Kita mencintai, kita mendekatkan diri kepada Allah cukup satu, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan Al-Quran ini ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ini kunci ketaatan kita kepada Allah, cintanya kita kepada Allah. Kalau Rasul berarti kalau Rasul berarti kita cinta, mahabbah, sering sholawat, dan uswatul hasanahnya sunnah-sunnah dilakoni. Ini termasuk fondasi dasar utama kita kepada Allah. Dimanapun kita berada, malih yang saat ini berbagai macam godaan. Yang terpenting, yang ketiga, kalau kita benar-benar ingin mempunyai halawatul iman, manisnya iman pada diri kita, yang pertama cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya, dan cintanya kepada kita antar sesama muslim, jangan sampai pernah menyakiti. Dan yang ketiga, jangan sampai kita kufur. Sedikit apapun rezeki yang kita miliki, jangan sampai kita kufur. Terlebih rezeki sedikit apapun yang diberikan oleh saudara kita, konco, bulu, itu kita berterima kasih. Hukumnya apa? Wajib. Malam yashkirin nas, walam yashkirin lah. Wong sing ra gelem berterima kasih karo manungsa, berarti ora gelem berterima kasih karo sing kuwasa. Yo dikai opo lan iki kudu matur suwun sampai hal sekecil kados ngoten kudu ditarake melalui hadis. Itu fungsinya apa? Menghormati antar sesama. Kuncinya, jika ingin dihargai manusia, hargailah manusia. Simpel mawon. Niku tanda-tanda pun, ciri-ciri pun orang yang mempunyai halawatul iman, manisnya iman. Di antara tiga itu, man kunna fihi wajada halawatul iman. Nah, setiap orang kalau tiga hal itu kok dibawa dalam hidupnya, insya Allah ramah tamah, ramah lingkungan, ramah antar sesama, nikmat lah. Jauh luar biasa. Sampun paham lagi, alhamdulillah. Babu bayan hati. Hadis yang ke-11 menerangkan tentang pembayatan Nabi terhadap para sahabat-sahabatnya. Jadi konco-konconya Kanjeng Nabi wonten pembayatan.
gelem nglakoni maksiat apa ora, gelem nglakoni ibadah apa ora. Pembiatan juga perjanjian lagi. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu wa kana syahidan Badrun wa huwa ahadul wuqu'a lailatal aqabah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit di Indonesia yang wonten bin Samit ya sangar. Ubadah bin Samit wa kana syahidan Badrun, ketika ada seseorang di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang ikut berperang perang Badar, bahwa ahadun Aqabah lailatul Aqabah, pas di waktu peperangan itu ada salah satu pemimpin di Lailatul Aqabah. Malam Aqabah itu merupakan malam-malam perjanjian, malam-malam pembeatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala wa hawlahu ma'isatun min ashabi bayi'uni ala alla tusyriku billah. Rasulullah berkata pada para sahabat-sahabatnya, ya ashabi, di golongan para sahabat, bayi'uni, ya Rasulullah membeat diri sendiri. Ini merupakan perjanjian kanggo pribadi Rasulullah dan juga para sahabatnya. Bayi'uni. Nah, kayak Rasulullah tidak mengutarakan bayi'uni, beatan aku. Terus yang membeat Rasulullah siapa? Rasulullah itu mulai mati langsung melalui wahyu. Terus beliau ini mendapatkan wahyu berbagai macam jalan, ya. Niku yang termasuk pembeatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanggo meyakinkan terhadap pada sahabat-sahabatnya, beliau berkata, bayi ini biat sopo Rasul, biat kanggo awake dhewe. Biatlah aku dengan syarat-syarat kamu, ala tusyriku billah, agar apa Pak? Alla tusyriku billah, agar kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berani menduakan Rasulullah, bahkan sampai menyembah berhala lagi. Itu ketika adanya Rasulullah. Jangan pernah sekali-sekali menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita sudah mempunyai iman, yakin, ya sudah. Masalah ajaran itu tergantung di masa-masa kecil kita. Kita akan dilahirkan, dididik dari mana, mau kemana, dan kemana, juga tergantung itu yang sesuai kita sendiri. Ala alla tusyriku billahi syai'an wa la tasrifu wa la taznu wa la taqtulu auladakum wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wa la ta'su fi ma'ruf. Dengan pembeatan tersebut, isi pembeatan Rasulullah tersebut, agar kita wala tusrifu,
dan janganlah sekali-kali kita mempunyai sifat tangan panjang. Ojo seneng nyolongan, buh niku wonten manfaate, buh niku manfaate masih 2 tahun yang akan datang. Nah, ketika niku boten hamu, janganlah engkau ambil. Wala tusrifu wala tasnu. Nah, dan janganlah pernah mendekat-dekati yang namanya zina. Zina kalau di zaman Rasulullah langsung praktek. Kalau saat ini cuma sekedar pandangan. Namun arahnya zinatul ain. Zina manusia saiki zina moto. Nah, zina sampai memperlakukan tidak memperlakukan sampai berlebihan. Itu sih bahaya. Zinatul ain itu ya cuma sekedar melihat, wah, mau waktu kayak animan. Dulu kalau kita mandang cuma sekedar, tidak sampai mengedipkan mata, itu kemana-mana. Tapi ketika sudah mulai berkedipnya mata, satu kali, 2 kali, 3 kali, wah, pun wonten kandungan itu dosa. Itu termasuk zinatul ain, zina mata. Kalau dosa-dosa sekecil kados mata niku kita bisa basuh dengan air itu hilang. Kalau dosa besar, kita wajib untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala taqtulu auladakum, dan janganlah sampai kita melakukan seperti halnya hadis tersebut. Wala taqtulu auladakum, jangan sampai kita, saudara-saudara kita, turunan-turunan kita yang namanya adanya pembunuhan. Wala taqtulu jamaah dari siro kabeh auladakum ing piro-piro anak siro kabeh. Yang meneruskan ilmu-ilmunya Allah, nek boten anak-anak kita mesti terbaik. Sing mempertahankan ilmunya Allah antara generasi ke generasi. Nah, dengan kita mau katusnya terbang, minggu kalau kita niati mencari ilmu, minggu kurang pas saja, mengurangi kebodohan. Nah, terlebih kita ini menyelamatkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertahankan dari budaya ke budaya di tradisi. Terlebih atasnya terlebih dengan menyelamatkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ora hilang, masih dikaji, ilmu Allah dipertahankan. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum. Terlebih wala ta'tu bi buhtanin, suka adu-adu. Janganlah sampai kita, keluarga kita, sudah mengadu domba, sinangi golek molo. Niku pun pembeatan Rasulullah dengan para sahabat-sahabat. Jangan sampai kita selalu berbuat dosa, mencari dosa, menumbuhkan dosa. Baina aidikum wa arjilikum, di antara kedua tangan kita. Nah, terus langkah-langkah kaki kita. Dengan kita melakukan maksiat, bukan mungkin dari mata dulu, nopo pendengaran dulu. Nah, di madarakat dulu kita. Dengan adanya orang mau mencuri, niki timbulnya dari telinga nopo mata, dari mata mungkin ketika ada mau mencuri sasarannya lewat mata, oh
di kendaraan kalau sih ternyata sih gadah akhirnya lain waktu parani naik hubungan antara kedua tangan kedua kaki yang sama kompak. Padahal kelak ketika kita berada di yaumil akhir di alam yaumil hisab semua tangan ini kan sakit sanjangi sakit ngomong ini pentingnya kita menjaga baina aidikum wa arjulikum wala ta'su fi ma'ruf wala ta'su fi ma'ruf. Dengan itu semua ketika kita bisa memenuhi antara pembeatan dengan hadis di sini merupakan bab pembeatan Nabi terhadap para sahabatnya. Dan sahabat dikumpulkan semua ada pembeatan dan perjanjian. Setelah itu semua fi ma'rufin faman wafa minkum fa'jil. Terlebih dengan itu semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita tingkatkan segala hal-hal yang baik, hal-hal yang baik yang di situ ada kandungan ujurnya, ada kandungan pahalanya. Fa'jilhu Allah wa man asuba min dzalika syai'an fa uqiba fid dunya fa huwa kafaratuh. Dan siapa saja yang melakukan di antaranya syirik, yang syirik ini dihukum di dunia ini dihukum dan di akhirat mangke niku nggih wonten terbusani tidak bukan berarti terus lepas, enggak, semua ada tanggung jawabnya. Dan bahkan bahwa kafaratu wa man asuba min dzalika syai'an, dan kesemuaan itu di dunia terkadang diberikan keselamatan oleh Allah. Allah niku saged nutupi. Niku kan doane maling bae. Terkadang maling, pencuri, niku ada yang berdoa, Allah selamatkan aku dari masa. Ya Allah selamatkan aku dari orang konangan. Niku doane maling itu nggih saged ndonga. Mboten ndonga niku dan kebaikan mawon. Niku kan apik kanggo awake dhewe selamat. Ben ora ditakoni. Agar konangan kalian yang nekon nyingkre karena kan masih ada tabungan. Ya Allah, mudah-mudahan ada terbukai, mana ketemu ditagih, ayo. Biasanya ibu-ibu nanti soal tabungan ini orang ketemu kan orang tenir, orang ketemu kan pencet, akhirnya kalau masih fa'uqiba fid dunya fa huwa kafaratun wa lahu ma asaba min dzalik syai'an summa satarullah fa huwa ila Allah in syaa'a afa anhu wa in syaa'a aqubahu fa bayya'nahum ala dzalik. Dengan Allah menutupi semua itu dan terserahkan kepada Allah, dan bahkan in syaa'a afa anhu, jika Allah kau menghendaki orang tersebut memaafkan, dan jika dia menghendaki pulang, ketika ada seseorang berbuat salah kemudian memaafkan, dan orang tersebut memaafkan ketika sudah dimintai maaf tersebut, niku kabeh kan kalian Allah lagi, hubungannya kalian Allah. Ada seseorang niki summa satarahu fa huwa ila Allah insya'a. Nah, jika ada dua seseorang itu bermasalah, kemudian salah satu minta maaf dan orang ini memaafkan, orang kedua ini memaafkan, nah,
insya Allah dengan izin Allah, niat baik, tidak ada unsur hati keterpaksaan, Allah pun juga akan memaafkan. Insya'a afa anhu wa insya'a aqabahu fabayanahu dzalik. Hadis ini menerangkan dari berbagai macam pembeatan Rasulullah. Yang terpenting di antara bahwa ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Niku penting pembeatan Rasulullah terhadap sahabatnya. Niki toh mending Pak. Hadis niki mboten enten tiyang badui. Misalnya setiap Rasulullah hadis niku ada pola rojul. Niku yang badui ini kan wong sing brengkel. Pas di waktu Nabiullah Muhammad khutbah di atas mimbar, ngoten niku wonten sing usul di Nabi panjenengan kok ngutaraaken khutbah mengenai hari kiamat, siksaan-siksaan, balasan-balasan, sampai sekian banyaknya jamaah mereka pada nangis. Janjane panjenengan itu ngertos hadinul kiamat kapan boboten. Kok sampeyan sampai begitu rencang-rencang kula mboten nangis kula santai mawon kok. Kanjeng Nabi sanjang kados ngoten khutbah berisi mengenai bab kiamat iki ngerti ora. Akhirnya ngadeg takon. Nabi jenengan niku ngertos boten kapan hari kiamat niku. Sing jenenge Kanjeng Nabi mempunyai sifat sidik, tabligh, fatona, amanah. Ini bukan kurang jurus. Ketika adanya hari kiamat, amalmu kira-kira wis dicukupi apa belum? Ini jawaban Rasulullah yang mematikan orang badui. Wan Umar bin Yasar qala salasu man jama'ahunna faqad jama'al iman al-insafu min nafsi wa badlus salam lil alami wal infaqu min al-iqtar. Ini bab menerangkan mengenai menyebarkan Islam, syiar Islam ini pun termasuk sudah merupakan pengamalan daripada agama Islam. Salah suman jama'ahum, dengan kita mengajak ngaji tonggone, ngajak kebaikan apapun yang sifatnya ibadah niki termasuk syiar Islam. Diriwayatkan an Ammar bin Yasar, tiga hal salah suman jama'ahunna faqad jama'al iman. Tiga hal yang dimiliki oleh seseorang, bahkan ia pun faqad jama'al iman, ia pun juga mengamalkan iman. Kalau dia memang orang yang mengajak tersebut, orang yang mengajak kepada selainnya, niku deknene orang tersebut niku sampun iman kalian Allah terlebih dahulu. Al-insafu min nafsi, berlaku adil terhadap antar sesama. Muga-muga panjenengan semua mempunyai sifat keadilan, diberikan sifat keadilan oleh Allah, berlaku adil terhadap antar sesama. Wabadlus salam, memberi salam kepada antar muslim, antar mukmin, terlebih lil alami wal infaqu minal iqtar,
selalu bertanggung jawab dan bertanggung jawab kepada keluarga, yaitu selalu mengais rezeki. Minal iktar, bahasa iktar itu mencari nafkah. Nah, tiga hal tersebut diantaranya menghormati antara sesama dan juga selalu mendahulukan salam ketika bertemu dimanapun berada, selalu mendahulukan salam. Itu termasuk bagian daripada syiar agama Islam, terlebih sampai bisa menjaga keluarganya dari kesuksesan dan keberhasilan dengan cara memberikan nafkah. Muka-muka itu setuju termasuk bagian orang yang bisa mengajarkan dan juga mensyiarkan agama Islam. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekian dengan berbagi kita belajar sareng-sareng, belajar bersama mengenai agama Islam, rukun-rukunnya iman, halawatul iman. Moga diberikan kemudahan oleh Allah, mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila ada khilafnya, qaulun pengapunten, jika ada benarnya, semangat semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saderipun kaula tutup, moga ditutup kalian Syariah Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Abdurrahim radhiyallahu anhu, wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.